Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang sahabat di channel paling keren dan penuh salawat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadis yang keberapa yang kemarin? Kemarin 13. Oh kemarin, oh yang pakaian haram ya. Oh juga bil haram ya. Ya kemarin 10. Insyaallah thayyib. Ya. Bang lain lanjut lagi. Ya benar. Sampai mana Pak Jaja? Arba'in. Enggak, kemarin arba'in terakhir saya 10 ya. 10. Apaan? Kenapa? Ya, Kenapa? Yang 11 ya. Saya lupa bawa kitabnya. Yang ada aja di sini. Saya ambil. Yang ada. Emang apaan sih? Saya lupa dah tuh. Kemudian Kasipa ya, Kasipa ada ya? Fathul Majid. Fathul Majid saya emang ada. Nah, Fathul Majid tauhidnya. Syarat Tijan kali. Oh ya Tijan. Emang bingung dah. Hah? Iya Tijan. Tijan Darori Dia Dori. sama Kasipa. Kasipa masa Tijan ya belum ya? Jadi beda besok insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Al-hadithu al-hadi asyara. Hadis yang ke-11 dari 40 hadis, tapi nanti tambahannya dia jadi 42. Ini kan di satu riwayat dikatakan 40 hadis, entah itu kita menghafal atau mengamalkan atau seenggaknya kita udah belajar 40 hadis, insya Allah dapat syafaat, kata itu minimal 40. An Abi Muhammadinil Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihantihi radhiyallahu anhu maqal hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Al-hadithu al-hadiya asyara, hadis yang ke-11 diriwayatkan dari An Abi Muhammadinil Hasan, dari bapaknya Muhammad yaitu Hasan bin Ali. Jadi Hasan bin Ali yaitu Ali maksudnya bin Abi Thalib, berarti anaknya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu cucunya Rasulullah. Jadi Sayyidina Hasan itu lahir, Sayyidina Hasan lahir pas ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi kan Rasulullah hijrah ke Madinah 10 tahun di Madinah, Rasulullah wafat, ya kan? Nah, itu Rasulullah 3 tahun di Madinah, Sayyidina Hasan baru lahir, Hasan Husain. Itu dari anak dari Fatimah pasangan Ali.
Kan anaknya ada 5, Hasan, Husain, Zainab Al-Kubro, Ummu Kulsum, sama Muhsin, ya kan. Yang ada kan Hasan, Husain. Nah, mukanya mirip banget sama Rasulullah. Jadi dari atas rambut sampai pusar itu Hasan mirip kayak Rasulullah. Nah, dari pusar sampai kaki itu Husain. Berarti kan kalau Sayyidina Hasan berarti ganteng. Karena Rasulullah sama Nabi Yusuf aja kata Rasulullah sutrun gitu kan. Pas lagi Isra Mi'raj, kalau Isra kan perjalanan dari tempat tinggalnya Rasulullah ke Palestina, Al-Aqsa. Nah, dari Al-Aqsa kan ketika Rasulullah sholat itu di belakangnya kan jamaah, ada yang mengatakan ruh plus jasadnya, ada yang mengatakan ruhnya doang, itu ribuan malaikat, ribuan terus para nabi, para rasul itu sholat di komatin Jibril dan iniannya yang imam Rasulullah. Nah, akhirnya kan pas setelah selesai sholat kan muncul Mi'raj. Mi'raj itu anak tangga. Dari anak tangga Rasulullah naik ke tangga itu, lalu di situ ada buruk, itu nama Sayyidina Jibril sama Mikail. Ada mengatakan Mikail yang ini, yang kiri kanan. Nah, pas sampai langit pertama ketemu Adam, kedua, ketiga. Nah, pas ketiga itu Rasulullah ketemu Nabi Yusuf. Pas dibilang ini siapa gitu kan, ini Ibrahim, bapakmu gitu kan. Emang Rasulullah keturunan Nabi Ibrahim. Cuma kan yang dikenal Nabi Ibrahim kan 3 kan, dari istrinya Sarah ya kan. Terus satu lagi siapa? Iya, Hajar. Satu lagi ada. Yang dari satu lagi ini yang punya keturunan Krishna. Terus Siddhartha Gautama yang sekarang Buddha. Sebenarnya sih wali juga, ada yang mata itu wali, ada yang mata nabi. Nah, pas di langit ketiga Rasulullah kaget ketemu Nabi Yusuf. Ya kan, ketemu Nabi Yusuf, Nabi Adam, Ibrahim kan ke-6. Nah, pas ketemu Nabi Yusuf, kata Nabi Yusuf, ini kakekmu, ya kan gitu kan. Nabi Muhammad nanya siapa gitu, Yusuf alaihissalam gitu kan. Kaget. Nah, kaget ternyata ketampanan Nabi Yusuf itu setengah daripada ketampanan Nabi Muhammad, sutrun. Cuman bedanya begini, kenapa yang dikenal itu Nabi Yusuf gitu kan? Karena Nabi Yusuf lebih dikenal tampannya karena kan setiap orang punya 2 sifat. Ada sifat Jamal, ada sifat Jalal. Jamal itu sifat keindahan, manis aja dilihatnya, gitu kan. Ada sifat Jamal, kewibawaan. Kayak semua begini. Ada artis, mukanya biasa aja, laki semua mukanya biasa aja, gitu kan. Nah, rasanya kan yang fans itu pengen cembel-cembel pipinya, apanya, tangannya kan. Tapi ada kiai sumpah orangnya cakep banget, nggak ada yang berani. Ada yang berani gak nyembel pipinya? Nggak ada. Kenapa? Karena sifat Jamalnya tinggi. Sifat Jamal kewibawaannya tinggi. Padahal gantengan kiai itu, gitu. Nah, itu Rasulullah begitu sama. Rasulullah dikasih sifat Jamal 75%, 25%-nya sifat Jalal 75%, Jalal itu wibawa. Kalau sifat Jamal keindahan, itu Rasul dikasih 25%. Tapi sebaliknya Nabi Yusuf itu sifat Jalalnya 25%, 30%. Makanya Juleha berani untuk merobek pengen perkosa Nabi Yusuf lah bahasanya gitu kan. Juleha berani. Karena sifat Jalal Nabi Yusuf itu hanya 25% sampai 30%. Sisanya sifat Jamal. Gitu. Tapi nggak ada yang berani perkosa Nabi Muhammad. Ada gak? Nggak ada. Gitu. Musuh aja denger udah gemeter. Itulah. Gitu. Nah, Sayyidina Hasan ini cucu Nabi yang paling Nabi sayang, Hasan Husain. Tapi yang lebih sering digendong Hasan. Makanya kata Rasulullah bilang apa? Apa kata Rasulullah? Setiap gendong. Jadi kan pas Rasulullah udah 3 tahun di Madinah, Hasan baru lahir, ya kan? Kata Rasulullah, Allahumma inni uhibbuhu wa uhibbu man ahabbahu fa ahibba man ahabbahu. Kata Rasulullah, setiap gendong Hasan ngomong begini terus, ya Allah, saya sayang banget sama anak ini, cinta banget sama dia, permata hati saya gitu kan si Hasan nih. Dan saya mencintai orang-orang yang cinta sama dia. Maka cintailah orang-orang yang mencintai dia ya Allah. Jadi kalau kita tawasul kepada Sayyidina Hasan, insya Allah nyampe. Jadi tawasul bukan kepada Nabi Muhammad doang, tapi Sayyidina Hasan juga bisa. Gitu. Habib itu ke Hasan betul. Hasan. Habib itu pada. Iya dari situ Hasan. Nah, Sayyidina Hasan ini
dia ini menjadi khalifah yang kelima setelah bapaknya Sayyidina Ali. Pertama siapa? Khalifah pertama. Abu Bakar Siddiq, Terus kedua, Umar bin Khattab, ketiga, Utsman bin Affan. keempat, kelima dia Sayyidina Ali. Cuman begini, Sayyidina Ali menjadi khalifah, menjadi presiden lah taruh itu nggak lebih dari 6 bulan. Jadi khalifah nggak lebih dari 6 bulan. Kenapa? Karena Sayyidina Ali karena Sayyidina Hasan ini tahu di situ ada Muawiyah yang selalu ingin. Jadi di saat zamannya khalifah Sayyidina Ali itu ada dua kelompok orang muslim. Ada kelompok Muawiyah, ada kelompok Sayyidina Ali. Nah, Muawiyah pengen jadi khalifah. Akhirnya Sayyidina Ali berhenti jadi khalifah. Akhirnya Muawiyah yang jadi khalifah gitu. Jadi Sayyidina Ali cuma 6 bulan doang. Kejadian dibunuh itu. Iya, itu mah nanti istrinya. Makanya kata Nabi, ini udah diprediksi sama Nabi. Kata Nabi apa? Kata Nabi, saya selihullahu bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Kata Nabi, udah ngomong Nabi ke sahabat-sahabatnya, ini cucuku Sayyidina Hasan bakal jadi pendamai dua kelompok orang mukmin. Ya itu benar, ada kelompok golongan Muawiyah muslim juga, ada kelompok golongan Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali milih Hasan jadi khalifah. Cuman kalau sumpama Sayyidina Hasan terus jadi khalifah bakal ribut sama Muawiyah, kelompok Muawiyah. Makanya Sayyidina Hasan turun jabatan, sengaja akhirnya Muawiyah yang jadi khalifah. Nah, tiba-tiba itu anaknya Muawiyah, namanya itu Yazid bin Muawiyah, ini membujuk istrinya Sayyidina Hasan untuk meracuni suaminya. Dikasih di saat itu 1.000 dirham. Kalau 100.000 dirham. Kalau 100.000 itu bangsa 2 miliaran lah kali, 2 miliaran. Nah, kebenaran istrinya Sayyidina Hasan, yaitu terbujuk oleh bujukannya. Jadi diracunin pelan-pelan. Sayyidina Hasan itu diracuni pelan-pelan. Istri saya. Kenapa ngingetin ini? Ngomong istri saya Jadi begini, si istrinya Sayyidina Hasan itu dibujuk rayu oleh Yazid bin Muawiyah, dikasih 100.000 dirham, ya bangsa 2 miliaran lah. Dikasih 2 miliar nih. Kata Yazid, nih bahasa kasarnya begini, lu bunuh suami lu pelan-pelan, kasih racun, dikasih racunnya. Nah, nanti kalau dia mati kawin sama gua, saya kawinin gitu. Nah, kebetulan si Yazid ini bandanya banyak karena anak presiden jatuhnya. Kan Muawiyah bapaknya presiden kan. Akhirnya istrinya Sayyidina Hasan kebujuk. Nah, perlahan demi perlahan itu Sayyidina Hasan diracunin. Dan Sayyidina Husain, adeknya ya kembar kan. Husain itu kan adeknya Hasan. Nah, ini Sayyidina Husain itu tahu kalau dia diracunin sama istrinya. Abangnya diracunin sama istrinya. Akhirnya Sayyidina Husain bawa kabur abangnya tanpa sepengetahuan orang. Dibawa kabur. Bininya pun nggak tahu. Bininya orang-orang terdekat itu nggak tahu. Dibawa kabur sama adiknya sendiri. Dia tahu kalau dia diracunin sama istrinya. Dan Sayyidina Hasan pun tahu kalau dia diracunin sama istrinya. Istrinya namanya siapa? Namanya Ja'dah bintil As'as. Ja'dah siapa ada Ja'dah? Nggak ada kan? Ja'dah bintul As'as. Ja'dah pakai ain, Ja'dah bintul As'as. Nah, pas setelah itu akhirnya Sayyidina Hasan itu wasiat kepada adiknya, wahai adikku, kalau saya mati tolong dikubur di dekat rumah ibu kita, yaitu Siti Aisyah, ya kan? Maksudnya itu kan Aisyah itu ibunya orang mukmin kan. Nah, Aisyah itu jatuhnya neneknya ya kan, neneknya. Nah, kubur di samping rumah Aisyah, di situ kan ada kuburan kakek kita Nabi Muhammad gitu kan. Nah, kata Sayyidina Husain adiknya, nggak bisa, kayaknya orang-orang yang dengki sama kamu pasti nggak boleh dikubur di situ. Ya udah, kalau nggak boleh kubur situ, kuburin saya di masjid kakek, yaitu di Baki. Akhirnya kan sekarang kuburan di Baki kan Sayyidina Hasan. Nah, ternyata benar Sayyidina Hasan meninggal. Karena udah firasat Sayyidina Hasan mau meninggal, dia ngomong wasiat gitu. Makanya kalau kita sebelum tidur kasih wasiat di bawah bantal. Soalnya fungsinya begini, di saat kita nauzubillah bisa tidur mendadak mati, kalau kita ngirim wasiat, kita di sana nggak gagu di akhirat.
wasiatnya jangan wasiat masalah benda. Oh ini buat no istri, buat ini benda. Maksudnya warisan buat ini enggak. Wasiatnya kayak misalnya anak istri jaga diri baik-baik gitu. Wasiatnya wasiat tentang inian sholat yang benar gitu maksudnya. Bukan iya nasihat lah. Nah, akhirnya pas Sayyidina Hasan meninggal dibawa sama adiknya Sayyidina Husain itu mau dikubur ke dekat rumah Aisyah yang pertama pilihan Sayyidina Hasan, dekat kuburan Rasulullah. Dijegat sama siapa? Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini itu udah sama Rasulullah dicap Mal'un ibnu Mal'un ya, anak terlaknat. Ini sepupunya Rasulullah. Jadi Rasulullah ponakan punya anak ini Marwan bin Hakam. Terus sepupu aja masih ada dengki sama kita ya bang. Sepupu ya banyak. Hah? Ya saya nggak ngejamin lah. Mau sepupu kayak siapa ya, orang dengki mah ada aja di mana juga. Nah akhirnya dihalangi itu, akhirnya terjadi cekcok, daripada terjadi pertumpahan darah, akhirnya jenazah Sayyidina Hasan dibawa ke Baqi dan alhamdulillah dikubur di Baqi sesuai permintaan dia. Gitu. Itu jadi riwayat mereka para orang-orang soleh biasanya begitu. Makanya orang semakin tinggi solehannya itu semakin banyak cobaannya. Jadi kalau kita nggak ada cobaan biasa-biasa aja, kita perlu dipertanyakan. Gitu. Oh dia cepet banget dia. Ayo bro. Apa kata Sayyidina Hasan? Kata Sayyidina Hasan begini. Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku apal bener, kata Sayyidina Hasan, ucapan dari kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Da mayaribuk ila malayaribuk. Da, tinggalkanlah mayaribuk, sesuatu yang meragukanmu, ila mayaribuk, kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Nah, jadi ini perintah Rasulullah, da mayaribuk itu kan perintah. Sebenarnya kan begini, al aslu fil amri lil ujub. Asal pada perintah itu wajib, tapi di sini maknanya bukan wajib. Di sini maknanya nadab. Nadab itu sunnah. Maksud apa? Maksudnya begini, tinggalkanlah sesuatu yang hatimu itu ragu terhadap sesuatu itu, kepada sesuatu yang hati kamu mantap terhadap sesuatu tersebut. Jadi ini perintah dari Rasulullah untuk menjaga diri kita. Nah nanti hadis ini dalam kategori ibadah ada, dalam kategori adat kebiasaan masuk, dalam kategori muamalah bisa, munakahat juga bisa. Gitu. Apa sih kata Rasulullah? Kata Rasulullah, dak mayaribuk, tinggalkanlah sesuatu yang ragu buatmu. Contohnya begini. Contohnya di dalam ibadah. Di dalam ibadah, contohnya puasa. Kita puasa, kalau sekarang mah enak ada jam, ada waktu gitu kan. Udah buat jam ketahuan. Kalau orang dulu kan belum ada jam. Ceritanya pas bangun puasa bulan Ramadan, ini udah fajar belum? Ya kan? Udah fajar belum? Apa masih waktu sahur, apa udah fajar, gitu kan? Apa masih waktu sahur, apa udah fajar, udah imsak lah taruh gitu kan? Nah di sini kan kita ragu-ragu. Kalau misalnya kita kan ragu-ragu, kalau misalnya belum fajar berarti kan kita masih boleh sahur. Tapi pertanyaannya kita ragu-ragu, apa masih waktu sahur, apa udah enggak, apa udah fajar? Maka di sini perintahnya lebih baik kita meninggalkan sahur. Anggap aja udah fajar, gitu. Sekalipun andai kiranya kita makan di saat itu nggak apa-apa. Kan kita ragu-ragu, nggak yakin. Kecuali kalau yakin udah fajar baru nggak bisa. Kan ragu-ragu, udah fajar belum, gitu kan. Nah berarti ya taruhlah berarti udah fajar, ragu-ragu. Berarti di saat itu kita diperintahkan hukumnya sunnah untuk meninggalkan sahur. Jangan sahur di saat itu. Nah ini kembali kepada dak mayaribuk ila ma layaribuk. Nah di dalam adat kebiasaan tradisi kita, seperti kita begini, ada undangan seumpama, ada undangan dari lurah. Nah kita tahu tuh lurah. Nah lurah ini yang orang-orang pada kenalnya dia itu sering korupsi. Berarti kan hartanya bercampur harta haram, ya gitu kan? Nah kita diundang sama lurah itu, boleh kita datang, boleh. Tapi lebih baik lagi kita jangan datang. Kenapa? Karena kan kita tahu lurahnya itu terkenal dengan korupsinya. Siapa tahu nanti makanannya ada hasil yang haram, kan subhat jadinya. Maka lebih baik kita meninggalkan itu. Nah contoh lagi apa? Muamalat. Muamalat itu ya kayak kita niagaan, perdagangan lah. Seperti misalnya
ente Bang Panji, nah ngejual jam ke saya. Tapi sebelumnya hari kemarin saya ngeliat jam itu mirip kayak jamnya Bang Jaja. Wah, saya curiga apa Bang Panji boleh ngambil jamnya Bang Jaja apa enggak. Tapi di saat itu Bang Panji jual ke saya. Nah di saat itu boleh saya beli. Tapi lebih baik lagi saya jangan beli. Kenapa? Karena kita ragu itu punya jam Bang Jaja apa enggak. Apa kita kan nggak tahu apa kemarinnya dijual apa dicolong, kita nggak tahu. Gitu. Ya sare. Ya. Contoh aja Bang Panji. Nah contohnya munakahat. Bang Junet. Pernikahan nih, contohnya pernikahan. Kan nanti kan begini, ada namanya talak itu sore, ada kinayah, ya kan? Talak sore itu saya ceraikan kamu, saya lepaskan kamu, saya pulangkan kamu, itu sore. Bercanda kagak bercanda, jatuh talak 1. Ada kinayah. Makanya kalau kata-kata cerai jangan diucapin, itu pantang bagi seorang laki-laki mengucapkan cerai. Sekalipun dia bercanda. Setelah menonton channel Ahsanul Jaza, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta nantikan konten-konten seru berikutnya.